mempresentasikan tentang K3. Pengertian dari K3 secara umum. K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Tujuan dari K3 yaitu yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Macam-macam dari kecelakaan kerja. Yang pertama, terjatuh atau terpeleset, tertimpa benda, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, dan kontak dengan bahan-bahan yang berbahaya atau radiasi. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja yaitu faktor lingkungan kerja yang terdiri dari kebisingan. Bising adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan. Kebisingan pada saat bekerja dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar, dan tuli akibat kebisingan. Suhu udara. Pada saat suhu udara dingin akan mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Akan tetapi dalam kondisi suhu panas yang berlebihan juga mengakibatkan rasa letih dan kantuk dan mengurangi kestabilan dan meningkatkan jumlah angka kesalahan dalam bekerja. Hal ini akan menurunkan daya kreasi tubuh untuk menghasilkan panas dengan jumlah yang sangat sedikit. Penerangan di tempat kerja juga sangat penting, di mana penerangan adalah salah satu sumber cahaya yang akan menerangi benda-benda di tempat kerja. Banyak objek kerja beserta benda atau alat dan kondisi di sekitar yang perlu dilihat. Hal ini penting untuk menghindari kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Penerangan yang baik memungkinkan pekerja melihat objek yang dilihat dengan jelas, cepat, dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. Penerangan sangat penting sebagai suatu faktor keselamatan dalam lingkungan fisik dalam bekerja. Kemudian lantai licin. Lantai dalam tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan bahan kimia yang merusak. Karena kalau lantainya licin akibat tumpahan air, oli atau minyak akan berpotensi besar terhadap kecelakaan, seperti terpeleset. Faktor yang kedua adalah faktor dari manusia, yang meliputi faktor fisik dan mental. Kurang penglihatan atau pendengaran, otot lemah, reaksi mental yang lemah, lemah jantung atau organ yang lain, emosi dan saraf tidak stabil, serta lemah badan. Pengetahuan dan keterampilan. Kurang memperhatikan metode kerja yang aman dan baik, kebiasaan yang salah, dan kurangnya pengalaman. Sikap. Kurang minat atau perhatian, kurang teliti, malas, sombong, tidak peduli atau akan sesuatu akibat, dan hubungan yang kurang baik. Tidak memakai APD yang sudah disediakan. Yang ketiga, faktor alat dan mesin yang meliputi mesin atau alat yang tidak terjaga atau kerusakan teknis. Kerugian akibat dari kecelakaan kerja adalah yang pertama, kerusakan. Bisa kerusakan dari peralatan, bisa kerusakan dari benda-benda sekitar, kekacauan organisasi, akan terjadinya permasalahan dalam perusahaan jika ada kecelakaan kerja, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat. Jika pekerja tersebut mengalami kecelakaan, misalkan patah tulang dan sebagainya, akan
mengakibatkan cacat secara fisik dan akan terjadi kesedihan dalam keluarga. Yang kelima, kematian. Pengertian dari APD dan fungsinya. Alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekitarnya dari bahaya yang bersifat fisik, kimia maupun biologi. Sedangkan fungsi dari APD adalah untuk membantu para pekerja terhindar dari cedera, penyakit, dan potensi bahaya lainnya di lingkungan kerja. Untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja, juga meminimalkan resiko dan potensi bahaya di lingkungan kerja. APD yang dilakukan saat di bengkel. Umumnya mereka menggunakan pakaian kerja atau apron. Baju bengkel atau apron harus terbuat dari kulit atau asbes. Baju yang lengkap dapat melindungi badan, sebagian kaki, dan lengan. Sarung tangan atau welding glove. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi kulit dari luka bakar. Sepatu atau safety shoes. Sepatu berguna untuk melindungi kaki dari semburan bunga api, terak, dan kejatuhan dari benda. Helm atau topeng atau pelindung mata digunakan untuk menurunkan kekuatan pancaran cahaya yang tampak dan harus menyerap atau melindungi mata dari pancaran sinar ultraviolet dan inframerah. Masker atau pelindung pernafasan digunakan apabila pembersih udara dengan ventilasi exhaust fan tidak mencukupi dan pengasan di tempat tertutup seperti dalam tangki dan terowongan, sehingga diperkirakan dapat membahayakan pekerja yang diharapkan memakai alat pernafasan pelindung debu dan pelindung racun. Masker biasanya juga bisa diganti dengan respirator. Jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Dalam ruang bengkel harus tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadinya kecelakaan atau darurat itu bisa diatasi dengan cepat. Berikut ini jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama, alat pemadam api ringan atau EPAR. Alat pemadam api tradisional biasanya bisa menggunakan pasir dan sebagainya, hidran, dan sprinkle. Langkah-langkah keselamatan ketika ada kebakaran di bengkel. Yang pertama, segera hidupkan alarm. Yang kedua, memberitahukan regu pemadam kebakaran. Yang ketiga, memperingatkan orang-orang agar segera keluar. Yang keempat adalah memadamkan api dengan alat yang tersedia. Cara-cara mengurangi resiko K3 yaitu: 1. Harus mengerti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau institusi. Setiap perusahaan atau lembaga diwajibkan oleh pemerintah memiliki peraturan dan kebijakan perusahaan atau lembaga dalam hal keselamatan kerja pada pekerjanya. Pastikan Anda mengerti mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Jika ada peraturan yang kurang jelas atau kurang dimengerti, sebaiknya ditanyakan kepada atasan atau sesama teman yang sudah mengerti secara detail. Yang kedua, mengenali tempat kerjanya. Cobanya lebih teliti mengenali tempat kerja Anda sendiri. Terapkan safety tips di tempat kerja. Mengenali sistem kerja alat-alat produksi di dalam pabrik, juga resiko-resiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sangat diperlukan untuk mengantisipasi kecelakaan. Pahami juga bagaimana cara kerja mesin atau alat-alat berat di lingkungan kerja. Jika Anda tidak tahu mengenai hal itu, otomatis tingkatkan kesadaran dan kewaspadaan akan kecelakaan kerja
maka akan berkurang. Untuk itu perlu adanya pengenalan lingkungan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan safety tips. Ketiga, jangan meremehkan bahaya. Bekerja di luar ruangan maupun di dalam ruangan pabrik atau perusahaan atau instansi sama-sama memiliki resiko. Perlengkapan safety yang disediakan oleh manajemen bukan hanya sekedar pajangan, namun wajib digunakan oleh seluruh karyawan maupun pekerja. Jangan pernah merasa bahwa Anda merasa di posisi yang paling aman. Resiko kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Gunakan saja perlengkapan safety yang telah disediakan demi keselamatan Anda. Yang keempat, selalu gunakan perlengkapan safety sesuai prosedur. Jangan pernah mengabaikan pesan keselamatan safety first. Pakailah perlengkapan keselamatan yang telah disediakan. Kecelakaan kerja bisa menimpa Anda kapan saja, di mana saja, dan mengenai bagian tubuh mana saja. Kenali resiko pekerjaan dan gunakan perlengkapan safety yang sesuai, mulai dari safety helm hingga safety shoes. Jika Anda adalah seorang operator produksi di pabrik makanan, maka gunakan perlengkapan safety disposable seperti harness dan sarung tangan untuk menjaga kebersihan hasil produksi. Housekeeping adalah departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan serta kenyamanan seluruh area tersebut. Di samping juga menyediakan sarana penunjang lainnya yang diperlukan serta memberikan pelayanan yang memuaskan. Tujuan dari housekeeping adalah 1. Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja harus selalu bersih dan menjadi luas atau lapang. Yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. Yang keempat, menambah penghematan karena menghilangkan beberapa pemborosan di tempat kerja. 5 langkah kondisi tempat kerja di perusahaan. Jika kita menemukan 5 kondisi ini, maka di tempat kerja tersebut akan lebih aman, lebih indah, lebih efisien, dan lebih bisa meningkatkan kinerja serta kualitas dari produksi itu sendiri. Yang pertama adalah sesi atau ringkas. Langkah-langkahnya antara lain operasi pembersihan di awal, mencegah pemborosan, yaitu dengan mengklasifikasikan barang dan kebijakan barang yang rusak atau tidak dipakai. Pertama yang harus diputuskan adalah apa yang harus dilakukan terhadap barang yang tidak dipakai. Mengerjakan pekerjaan secara tepat meliputi operasi pembersihan awal dan memperbaiki barang yang rusak atau tidak lagi dipakai. Yang kedua, Seiton atau rapi. Hal yang mendasar dalam merapikan tempat kerja adalah menunjukkan tata letak untuk peralatan dan perlengkapan sehingga semuanya siap tersedia begitu barang tersebut diperlukan. Langkah pertama, kita melaksanakan ringkas secara kita memilih barang yang disimpan. Sering kita melakukan hal-hal yang membuang waktu percuma hanya untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan. Hal semacam ini akan membuang-buang tenaga dengan percuma, lebih-lebih kalau kita sedang tergesa-gesa atau dikejar oleh waktu. Seiso atau resik. Tempat kerja yang bersih dan memelihara kondisi tempat kerja sebaik mungkin dengan cara melakukan pemeriksaan yang teratur dan perhatian yang teratur pula. Inti dari resik adalah pemeriksaan yang teliti. Bertumpuknya debu atau minyak atau kotoran yang lain akan mengakibatkan kerusakan mesin produksi, sehingga menyebabkan rendahnya efisiensi bahan
bahkan kecelakaan. Apabila kita bisa lebih teliti, maka akan terlihat permasalahan dari segala jenis kotoran. Semua ini hanya bisa diatasi dengan menjalankan prosedur pembersihan yang tepat dan juga tindakan pencegahannya. Seiketsu atau rawat. Rawat yaitu perawatan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari polusi, dan benar-benar aman serta tertata rapi adalah cara untuk mempertahankan hasil-hasil yang dicapai pada penerapan langkah ringkas, rapi dan bersih dengan konsisten dan berkesinambungan. Di mana setiap tempat kerja penuh dengan macam-macam mesin, peralatan. Masalahnya adalah operator setiap mesin merupakan satu-satunya orang yang dapat segera mengetahui kegagalan dan kerusakan dalam keadaan darurat. Sangat penting bahwa setiap orang di dalam seksi tersebut dapat bereaksi secara tepat dan efisien dengan kontrol visual. Yang kelima, shitsuke atau rajin. Rajin adalah menjadi suatu kebiasaan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Rajin berarti mempertahankan standar prosedur yang telah dijalankan oleh ringkas, rapi, resik, dan rawat secara berkelanjutan. Langkah-langkah dalam penerapan rajin yaitu membuat standar persyaratan dan peraturan secara prosedural. Misalnya, penjadwalan, urutan prosedur yang harus dikomunikasikan dan diajarkan kepada setiap karyawan untuk memahami standar prosedur tersebut. Menerapkan disiplin yang tinggi atas standar prosedur tersebut sehingga menjadi kebiasaan atau sikap kerja seluruh karyawan. Membuat suasana yang kondusif serta sehingga setiap orang saling menghormati satu sama lain. Demikian presentasi saya mengenai K3. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.